Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita yang ke depan sekarang. Mikrofonnya boleh ke yang paling depan. Silahkan Pak, namanya siapa? Sugiantoli dari Pontianak juga. Oke, siap. Jadi Kampung ya. Kampung. ini kan kita pengusaha Pak. Ya, Jadi setiap hari yang kita lakukan ya berpikir bagaimana bisnis kita harus jalan. Cuma ada partner saya bilang pada saat kita mendapatkan uang, uang harus Bekerja untuk kita. bekerja untuk kita. Nah salah satunya kan saham. Masalahnya saya ini adalah tipe orang yang malas baca chart, lihat ini itu. Jadi pakai feeling, ini bagus nih beli, tahan seperti itu. Nah bagaimana untuk tipe orang seperti saya bisa diinvestasi saham tapi nggak perlu ribet gitu Pak. Tuh, buat yang nggak mau ribet. Siap. Ya, Kak Michael, gimana nih Kak? Sebenarnya saya itu sama kayak Bapak, saya juga punya usaha di Pontianak. Dan mungkin karena kerjaan ini makanya saya aktif, makanya saya bisa lihat harga saham kayak sehari ini bisa naik ke berapa, besok bisa naik ke berapa. Tapi honestly that's nggak ada gunanya kalau saya bilang. Jauh lebih berguna kalau saya bisa tahu target emiten mau kemana. Jadi sebenarnya Pak, Bapak begitu selesai kerja, yang saya lakuin, saya melihat target saham itu bukan waktu market open Pak, waktu market tutup. Saya ngelihat bumi itu bisa menarik di 130 karena AKBK udah akum selama 1 bulan loh Pak. Saya harus nunggu 1 bulan loh Pak untuk tahu harga 130 itu. Saya telat, dia sampai 170 saya nggak beli. Lalu begitu dia koreksi lagi sampai 130, bagi saya ini kesempatan. Akhirnya saya beli, kemudian saya tinggalkan. Itu yang saya lakukan Pak. Jadi memang investasi itu harus dibuat semudah mungkin. Karena dalam berinvestasi kita menukarkan uang kita untuk waktu. Jangan sampai waktu kita habis untuk uang. Jadi memang ya Bapak, pertanyaan Bapak tuh bagus sekali. Memang harus itu yang dilakukan Pak. Jadi Bapak nggak perlu baca chart, Bapak tidak perlu lihat harga saham setiap hari beli dan enggak. Bapak cukup lihat akumulasi dari setiap saham yang Bapak punya. Kemudian lihat akumulasinya udah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Makin lama makin bagus. Kemudian Bapak ikutin average-nya, antri aja pakai GTC 1 bulan, tinggalkan. Nah kemudian mengenai feeling, saya termasuk orang yang punya feeling cukup gede Pak. Kalau saya baca pace saya, cari Chinese Metaphysics, ternyata saya tuh punya feeling yang di atas rata-rata orang pada umumnya Pak. Tapi saya sering kali terjebak sama feeling saya. Karena saya bingung Pak, ini feeling suara hati atau suara setan gitu loh. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya gunakan kemampuan berpikir saya filter semua saham yang bagus, barulah saya gunakan feeling saya mana yang terbaik. Salah satunya adalah contoh tadi belasan saham yang saya post itu saya filter menggunakan data. Kemudian nggak mungkin saya beli semuanya 12-13 saham. Saya pilih menggunakan feeling saya. Karena saya percaya suara hati itu tidak pernah salah. Gitu. Wih, ngeri ya suara hati. Kak Michael Virgo, kok ini Bukan. bukan? Bukan, aku kira. Oke, semoga terjawab ya Pak ya. Terpuaskan dan kita bisa menuju ke pertanyaan berikutnya. Boleh yang di belakang, baju putih. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Silahkan namanya siapa dan apa pertanyaannya? Ya, thank you Pak Michael. Saya Gusvan dari Batam. Sorry, saya sedikit di luar keuangan. Yang saya mau confirm, after achieve 100 miliar, life goal-nya Pak Michael ada perubahan nggak? Dan regardless jawabannya apapun, sekarang life goal-nya mengarah ke arah mana? Thank you. Oh, Silakan. saya meyakini kalau seandainya tujuan kita itu hanyalah uang, maka kita akan terjebak dalam matrix. Kalau menurut Robert Kiyosaki, itu kita seperti tikus yang terus mengejar sampai nggak ada akhirnya. Tahun depan, puji Tuhan atau kalau direstui oleh Tuhan, maka saya akan membuat sebuah yayasan, di mana yayasan ini menjadi wadah untuk para investor untuk berbagi. Jadi memang life goal saya tahun depan itu adalah membuat yayasan. Dan saya merasa dengan ini, saya mencari uang itu jauh lebih ada nilainya, hidup saya jauh lebih ada isinya. Kalau saya hanya mengejar uang, saya akan abaikan orang-orang susah. Dan saya yakin Tuhan bakal membuat saya jatuh suatu saat. Kalau saya nggak menggunakan uang saya dengan sebaik-baiknya. Oh, luar biasa, tepuk tangan dong buat Kak Michael. Tentunya ingin lebih berdampak ya. Ya. Sharing seperti ini pun Betul. juga akhirnya menjadi dampak juga ya buat masyarakat luas biar lebih melek lagi nih finansial. Oke, masih ada waktu untuk bertanya? Oke, kita ke depan lagi dulu ya. Silahkan. Cek. Halo Kak Michael, dengan saya Nathan dari Pontianak juga. Oke. Wis, banyak yang sekampung ya Kak ya ternyata. Iya.
Jadi saya pengen tanya, tadi Ko Michael sempat bilang kalau MSCI Emerging Market dengan S&P itu cycle tiap 5 tahun ya? 5-7 tergantung siklus ekonomi. Ya, sekitar gitu kan. Nah, kalau gitu dengan kata lain apakah sahamnya Konglo gitu, itu bisa rally sampai 2030 dan setelah itu apa yang akan terjadi? Dinamikanya gimana? Silahkan tuh prediksinya Kak. Pertama perlu diketahui bahwa rally dari setiap emiten itu tergantung dari market cap daripada saham tersebut. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika emiten itu masih rutin tambah free float. Ketika emiten rutin justru owner jual sahamnya, kepemilikan asing semakin tinggi, maka rally itu akan terus berlanjut. Karena jumlah ETF yang ada di seluruh dunia itu banyak sekali dan besar sekali. Yang mereka masuk ke 2025 ini belum apa-apa. Tapi saya nggak tahu apakah mereka bakal masuk ke PTRO terus, apakah mereka bakal masuk ke bumi terus, atau mereka pecah. Yang pastinya bagi saya dimanapun itu acquirement-nya cukup, mereka juga bakal masuk. Dan itu jadi kesempatan untuk kita. Jadi menurut saya jauh lebih baik kalau kita pilih emiten yang justru belum masuk.